kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, terutama anak-anak pelajar yang akan mengikuti pelajaran mereka dari jarak jauh. Berkati firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan menjadi kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi saudara pelajar diambil dari 1 Korintus 1 ayat 29. Demikian bunyinya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, anak-anak pelajar yang dikasihi Tuhan, ada istilah kata-kata bijak seperti itu, seperti ini. Jangan pernah lepas hidupmu dari Tuhan. Apabila hidupmu mau menghasilkan yang baik, supaya mengalir semua pesona yang menakjubkan dalam hidup ini. Jadi ini kekuatan kita. Pertanyaan kenapa? Ada 3 hal jawabannya. Pertama seperti ini. Kita manusia ini salah satu yang sering jatuh yaitu soal pikiran. Kalau istilah sekarang disebutkan sering minder. Anak-anak kami sekalian pelajar, jangan ada yang minder. Istilah minder itu yaitu merasa tidak berharga, merasa lebih rendah dengan orang lain. Karena itu ya semangat dalam memperjuangkan hidup semakin terbatas. Ya karena itu orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, inilah hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Kalau kita mengingat sejarah nabi-nabi sampai dengan rasul dan sampai kepada orang percaya sampai sekarang, Tuhan memakai orang-orang biasa itu menjadi luar biasa, seperti semangat Rasul Paulus di jemaat Korintus. Dia tidak pernah minder karena kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa Tuhan kita ini hanya seperti debu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau kita mengingat sejarah Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia mengatakan semua yang dia miliki, semua keahlian dan kepintarannya hanya dianggap itu sebagai sampah karena sudah mengenal Tuhan. Artinya kalau hanya seperti dirimu, yaitu orang-orang yang kurang semangat, orang-orang yang hanya sering mengeluh, tapi dengan percaya kepada Tuhan, kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa, dan itulah yang mendorong dan terus hidup dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dalam kasih karunia Tuhan yakin Tuhan tidak pernah salah merancang kejadian dalam hidupnya. Kalaupun ada kejadian yang buruk yang harus atau dialami, tetaplah percaya karena ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan dipersiapkan kepada kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak pelajar sekalian, untuk bisa orang-orang dalam Kristus itu terus didorong Tuhan untuk supaya berarti hidupnya kepada orang lain. Salah satu yang penting dalam kehidupan kita, tidak ada kebanggaan apapun dalam hidup kita
kalau tidak memberi daya guna kepada sesama kita. Makanya kalau anak-anak pelajar, kalau kalian rajin, kalian mempergunakan waktu, itu sudah berkat itu kepada orang tua, itu sudah berkat itu kepada keluarga. Walaupun masa COVID seperti ini, tapi dipergunakan waktu, dipergunakan fasilitas yang ada, itu akan menjadi berkat kepada keluarga dan kepada orang tua. Apalagi saudara sekalian, kalau kita melakukan atau membuat Yesus menjadi sahabat kita, itu akan memberikan kekuatan dan semakin luar biasa dan bijak untuk melakukan setiap kegiatan. Kita tahu harta terbaik adalah kejujuran, senjata terkuat adalah kesabaran, kekuatan terbesar adalah iman, komunikasi yang terbaik adalah doa. Karena itu anak-anak pelajar sekalian, dalam teks kita ini disebutkan selalulah ada dalam Tuhan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini yang tidak disukai Tuhan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya kalau kita terjemahkan ini, ya janganlah ada yang acuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, itu kekuatan kita. Jangan ada yang mengacuhkan firman Tuhan. Siapa yang mengacuhkan firman Tuhan, sebenarnya itulah adalah mengacuhkan perjuangan hidup, mengacuhkan masa depannya. Jadi ini yang pertama. Kedua, anak-anak pelajar sekalian, orang-orang kuat itu di dalam kuasa Tuhan, yaitu orang-orang yang rendah hati. Jangan ada yang sombong, ya. Jangan ada yang sombong, tapi rendah hati. Murid-murid Tuhan Yesus semua disuruh Tuhan Yesus supaya rendah hati, itu kekuatan. Ya, jadi orang-orang rendah hati itu sebenarnya Tuhan persiapkan cara luar biasa apa yang perlu dalam kehidupannya. Jika Tuhan menjawab doa kita, jika Tuhan belum menjawab doa kita, itu karena Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, anak-anak pelajar sekalian, mari berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus membimbing, memberikan kekuatan untuk boleh berjuang dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang baik, karena berkat-berkat Tuhan selalu berada dalam kehidupannya. Karena itu selamat berjuang, selamat belajar dengan mempergunakan segala keterbatasan. Di situ nanti Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan untuk boleh menjadi kekuatan kepada kami semuanya. Kiranya selalu Tuhan memampukan anak-anak kami untuk belajar, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Mereka Tuhan berikan kekuatan, berikan kecerdasan, berikan kepintaran. Demikian juga memberkati orang tua, keluarga, untuk boleh mendukung sehingga proses belajar mereka berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.